Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya soroti sehubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pertama, tentang RPJMN, di mana ada 7 program prioritas nasional, di mana Kementerian Hukum dan HAM ini membuat ke-7 program itu hanya 3 ya. Pertama di prioritas nasional nomor 3, yaitu tentang peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kedua, prioritas nasional nomor 4 tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, prioritas nasional nomor 7 yang temanya memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Jumlahnya 115 miliar, 2 kurang lebih. Sementara program di Kementerian Hukum dan HAM itu 18,595 triliun. Kalau kita hitung, itu jumlahnya hanya 0,06. Ini terlalu kecil menurut saya. Ini salahnya di mana? Apakah direktif Presiden kurang diterapkan di dalam institusi Kementerian Hukum dan HAM ini, sehingga dari anggaran yang 18 triliun lebih hanya memprioritaskan program nasionalnya Pak Presiden itu hanya 0,06%. Menurut saya ini ada kelengahan, ada kelalaian dalam rangka penyusunan program ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyoroti tentang program penegakan dan pelayanan hukum di Kementerian Hukum dan HAM yang jumlahnya 4,7 sekian triliun. Yang ingin saya sampaikan adalah saya mengkritisi tentang program penegakan. Kalau bicara program penegakan dan pelayanan hukum, berarti di situ ada program penegakan hukum di dalamnya. Sementara kita tahu bahwa penegakan hukum itu adanya bukan di Kementerian Hukum dan HAM. Ada di Badan Peradilan berdasarkan Perma, kemudian ada di Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian ada di Kepolisian, itu berdasarkan Undang-Undang Kepolisian. Nah, saya ingin keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, apakah program penegakan hukum ini memang bisa dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM? Karena dia bukan merupakan lembaga penegak hukum. Kalau seandainya ada di Dijen apa? Mohon ini bisa diuraikan. Kemudian yang berikutnya, bahwa sosialisasi tentang pemahaman hukum pada saat kita melakukan kunjungan kerja kepada peradilan, Mahkamah Agung, itu banyak pertanyaan, banyak kejadian soal pelanggaran-pelanggaran tapi tetap terjadi di masyarakat. Apakah pengadilan tidak melakukan proses sosialisasi? Ternyata itu bukan merupakan domain tupoksi dari lembaga peradilan, tapi domainnya Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau itu domainnya Kementerian Hukum dan HAM, programnya apa saja, Pak? Karena jangan sampai
sosialisasi itu perlu di masyarakat, masing-masing lempar tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya saya menyoroti tentang PNBP yang ada di Jenpas. Tadi disampaikan tuh ada berapa ratus UPT kalau tidak salah ya di Indonesia ini yang ditangani oleh Dijenpas hubungan dengan banyaknya lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini. PNBP-nya hanya 9 miliar, 535 sekian. Ini modelnya seperti apa? Karena kita tahu orang mau makan sate napi Pak, itu harganya 250.000. Disiapkan itu gitu. Ya. Tapi sementara PNBP yang diterima oleh pemerintah melalui layanan ini mungkin polanya mesti dirubah Pak Menteri. Jangan hanya tempatnya saja, tapi sistemnya mungkin seperti sistem franchise gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, soal PNBP naik di tahun 2023 ini kurang lebih 11%. Saya ingin tanyakan naik secara signifikan itu di bidang yang mana gitu? Apakah di keimigrasian? Kemudian apakah memang ada PNBP baru? Sehingga kalau timbul adanya PNBP baru, ini bukan merupakan prestasi karena ada PNBP baru yang ditarik. Untuk imigrasi, ini ada kegiatan di imigrasi 33, sekian miliar. Saya ingin tanya apakah program ini sudah ada korelasinya dengan program pemerintah secara keseluruhan tentang SPBE, standar pelayanan berbasis elektronik. Kan sekarang sudah diarahkan, jadi jangan membuat sistem sendiri-sendiri tapi tidak terintegrasi, sehingga setiap tahun APBN itu hanya banyak dibuat anggarannya untuk membentuk sistem-sistem tapi nyatanya tidak bisa terintegrasi. Kalau ini masih dilakukan, menurut saya anggaran ini sia-sia. Kenapa? Karena program standar pelayanan berbasis elektronik yang didengung-dengungkan oleh pemerintah, oleh presiden, ini tidak bisa terwujud karena masing-masing kementerian, masing-masing lembaga memiliki ego masing-masing di dalam menciptakan sistem pelayanan yang dia akan lakukan. Nah, dari sekian itu mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan oleh Pak Menteri atas apa yang saya tanyakan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Santoso. Saya minta